Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih di SMK Aminjab Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pembahasan UKK SMK TKJ tahun 2024, khususnya untuk yang paket 2, yaitu tentang pilar. Nah, di sini sudah ada soalnya. Judul tugas: rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan pilan dan routing. Jadi langkah kerja dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan WiFi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, dan bandwidth limiter. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel non hotspot dan wireless hotspot. Ini tugasnya, ketentuannya. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita lihat dulu topologinya. Ini topologinya ada di belakang. Nah, ini topologinya dari internet masuk ke wireless router, kemudian dari wireless router masuk ke switch. Nah, dari switch di sini ada yang terhubung dengan komputer, ada yang terhubung dengan laptop, dan dari wireless ini langsung terhubung dengan smartphone atau handphone. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke pembahasannya. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat topologi untuk menyederhanakan lembar kerja dari soal ini. Nah, ini topologinya kita lihat. Nah, tadi kan asalnya internet masuk ke router port, ya, ke router, kemudian dari router masuk ke switch. Kemudian dari switch ada masuk ke PC, kemudian ke laptop juga, terus kemudian dari router ini masuk ke HP. Nah, di sini tadi kan tidak ada ya yang PC di sini. Nah, ini kenapa saya tambahkan PC di sini melalui router 3? Karena kita sebelum mengkonfigurasi yang bawah yang ini, kita akan konfigurasi dulu ini yang routernya. Jadi kita tambahkan PC ke routernya melalui Ether 3. Karena Ether 1 ini untuk internet dan Ether 2 ini nantinya untuk pilan yang terhubung dengan switch, ya. Jadi langkah pertama, dari internet kita masuk dulu ke router yang melalui Ether 1, kemudian dari router melalui Ether 3 ini masuk ke PC, ya. Nanti untuk tahap selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch melalui Ether 2 dari router, dan kemudian di Ether 1 switch dari ini nyambungnya nanti ke yang Ether 2 di router, ini akan nyambung ke Ether 1 di switch, ya. Jadi langkah awal kita akan mengkonfigurasi router dulu dengan topologinya dari internet masuk ke router melalui Ether 1, kemudian dari router Ether 3 masuk ke PC, ya, terhubung dengan PC. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Pastikan ya routernya sudah terhubung. Nah, kalau sudah terhubung, kita lanjut saja. Di sini kita lihat yang nomor 4, langsung konfigurasi WiFi router dengan ketentuan sebagai berikut. Konfigurasi pilan pada Ether 2 dengan ketentuan pilan 1, pilan ID 10, kemudian namanya siswa, kemudian pilan 2, pilan ID-nya 20, kemudian namanya guru, ya. Oke, kita lanjut. Kita buka dulu Winbox-nya. Nah, di sini udah ada Winbox. Kalau sudah terhubung, ya, kita sambungkan saja. Kita close dulu. Nah, ini kita sudah masuk ke ke mikrotiknya. Jadi sebelum kita konfigurasi, langkah pertama adalah kita reset dulu konfigurasinya semua, ya. Itu masuk ke sistem, kemudian reset konfigurasi. Nah, di sini di reset konfigurasi kalian pilih yang no default dan do not backup, ya. Jadi dua ini, yang keep ini biarkan saja, jangan ditandain, ya. Jadi kita hanya fokus ke no default configuration dan do not backup. Kemudian reset, yes, dan tunggu sampai mikrotiknya ini akan mereboot, ya, atau merestart dulu. Kemudian setelah reboot kita akan masuk kembali.
Nah, kalau udah nyala lagi routernya, kita reconnect-kan saja. Kalau nggak bisa, kita connect aja. Nah, ini kita udah masuk lagi ke sini ya. Nah, perhatikan langkah awal konfigurasi, karena di sini di topologi tadi ada dua router ya, yang pertama router, yang kedua switch. Nah, untuk membedakannya maka kita akan buat dulu nama identitas dari masing-masing router dan switch ya, karena di sini untuk membedakan nanti apabila terjadi kesalahan, jadi kita masuk ke router, nanti ada nama router, kemudian masuk ke switch, nanti ada nama switchnya. Nah, kita langsung saja kita kasih dulu identitasnya di routernya, masuk sistem, masuk identity. Nah, di sini mikrotiknya kita berubah menjadi router. Kita kasih nama ya. Misal di sini kita kasih nama router Algi. Nah, kalau sudah, kemudian apply OK. Nah, di sini routernya udah namanya udah rubah menjadi router Algi. Nah, kemudian kalau sudah, kita lanjut saja ke soal yang nomor 4. Kita akan konfigurasi VLAN pada Ether 2 ya, dengan ketentuannya seperti di soal ini. Lanjut. Pertama, untuk konfigurasi VLAN di Ether 2, kita masuk dulu ke interface. Di sini ada menu interface. Interface-nya sudah kebuka. Kemudian di sini ada add ya, ada tanda plus atau add. Kita klik. Kemudian pilih yang VLAN. Nah, di sini ada VLAN 1. Di soal itu VLAN 1 adalah VLAN siswa namanya. Jadi kita tambahkan saja di sini siswa. Ya. Kenapa VLAN satunya supaya nggak dihapus, supaya kita tahu bahwa VLAN 1 itu namanya siswa. Jadi nanti suka bingung ya, VLAN siswa itu VLAN berapa. Jadi supaya nggak bingung, kita tambahkan saja VLAN 1 siswa. Kemudian VLAN ID-nya 10. Kemudian interface-nya, karena di soal itu interface-nya Ether 2, maka di sini kita pilih Ether 2. Kemudian apply OK. Ya. Nah, lakukan langkah yang sama untuk yang VLAN 2-nya, yaitu VLAN guru ya. Kita masuk interface, karena ini udah di interface ya, udah ada di interface, kita tinggal add saja. Add, kemudian masuk VLAN lagi. Nah, di sini VLAN 2-nya yaitu VLAN guru. Ya. Sama VLAN ID-nya kita rubah jadi VLAN 20. Kemudian Ether-nya masih sama, yaitu Ether 2. Kemudian apply OK. Nah, jadi di Ether 2 di sini ada dua VLAN ya. Yang pertama VLAN 1 siswa, yang kedua VLAN 2 guru. Nah, berarti soal yang ini udah selesai. Jadi kita tandain aja. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke konfigurasi yang bagian kedua, yaitu yang di Ether 1 ya. Yang dikonfigurasi di sini adalah IP Ether 1, kemudian gateway. Nah, lihat di sini di IP Ether 1 di sini sesuai dengan network yang diberikan ISP. Jadi kalau di sini kita buat IP sesuai dengan ISP, maka kita gunakan DHCP client. Ya. DHCP client, kemudian sudah DHCP client kita tambahkan DNS. IP DNS-nya supaya nanti kliennya bisa terhubung dengan internet ya. Oke, lanjut. Ini kita tutup saja. Sekarang kita akan membuat IP di Ether 1, yaitu caranya tadi kita menggunakan IP DHCP client. Kita masuk IP, kemudian pilih yang DHCP client. Nah, di sini udah masuk DHCP client, kita add ya. Interface-nya adalah Ether yang terhubung dengan internet, karena di sini di topologi Ether yang terhubung dengan internet itu Ether 1. Maka di sini kita interface-nya yang digunakan adalah Ether 1. Kalau sudah pilih Ether 1, kita apply.
Tunggu di sini statusnya sampai bound. Nah, kalau udah bound baru di oke. Nah, di sini IP-nya sudah muncul 192.168.1.37 ya. DHCP client udah, sekarang kita akan buat IP DNS-nya. Jadi kita masuk IP kemudian DNS. Nah, di sini sudah ada sebetulnya karena kita tadi menggunakan DHCP client, maka di DNS ini sudah dinamik terisi ya. Sudah dinamik terisi IP DNS-nya. Tinggal kita tandain yang allow remote request. Jadi tinggal kita tandain yang ini. Kenapa kita tandain yang ini? Supaya nanti setiap kita konfigurasi DNS-nya akan mengarah ke sini. Oke, tandain, kemudian kita apply. Oke. Kemudian lanjut kita ke gateway ya, kita ke gateway. Gateway konfigurasinya sesuai dengan ISP ya, sama di SOA juga gateway sesuai dengan IP yang diberikan ISP. Kita masuk saja ke routes ya, ke IP routes. Jadi cara konfigurasinya masuk IP kemudian masuk routes ya. Nah, di sini kita add ya. Kemudian di gateway kita klik, kita masukkan IP internetnya. Kalau misalkan tidak tahu, kita masukkan saja IP DNS, nggak apa-apa ya, karena itu akan terhubung dengan internet. Kita masukkan di sini IP-nya 192.168.1.1. Kalau sudah tinggal apply oke. Nah, langkah selanjutnya karena di sini tidak ada di SOA ya, kita akan konfigurasi yang namanya NAT ya. NAT itu untuk mentranslasikan dari IP public nanti ke IP lokal. Jadi nanti klien ya atau PC klien itu bisa terhubung atau handphone itu bisa langsung terhubung ke internet. Ya, cara konfigurasi NAT kita masuk ke IP, kemudian masuk ke firewall. Nah, di sini ada NAT. Nah, di sini kita pilih NAT, kemudian kita add ya. Nah, di sini masuk general dulu. Nah, di sini chainnya biarkan saja SRC NAT ya. Ini jangan dirubah. Yang kita konfigurasi di sini adalah out interface. Out interface ini adalah interface yang terhubung dengan internet. Karena interface yang terhubung dengan internet adalah Ether 1, maka di sini kita gunakan Ether 1. Ya, kemudian kita lanjut ke action. Di sini ada action. Dan di action di sini pilih kita masquerade. Ya. Kalau sudah tinggal apply oke. Sehingga tampilannya di sini ada action masquerade, chainnya SRC NAT, out interface-nya Ether 1. Jadi untuk yang kedua ini Ether 1 ini konfigurasinya DHCP client, kemudian DNS, kemudian gateway, kemudian NAT. Berarti ini sudah selesai. Ya, B kita tandain yang sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke Ether 2 digunakan untuk jaringan LAN. Ya, ini ada VLAN 1, kita buat IV VLAN 1 dan DHCP poolnya. Kemudian VLAN 2 sama buat IV VLAN 2 dan DHCP poolnya. Oke, kita lanjut saja. Karena kita akan buat IP ya, maka kita masuk ke IP address. Nah, kemudian kalau sudah ada IP address kita tinggal add. Kita masukkan IP-nya. Untuk yang pertama IP di VLAN 1 dulu. Kita masukkan IP VLAN 1 berapa? 192.168.40.1/24. Jadi di sini kita masukkan IP-nya 192.168.40.1/24. Jadi ini slashnya harus bawa ya dalam buat IP address di MikroTik. Nah, kemudian untuk interface-nya karena di SOA itu adalah VLAN 1 ya, IP VLAN 1, maka interface-nya kita pilih VLAN 1 yaitu yang siswa.
Kalau sudah tinggal apply, oke. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Ya. Nah, selanjutnya di soal kita buat IP DHCP pool ya di VLAN 1. Kalau DHCP pool ini kita akan konfigurasi menggunakan DHCP server. Ya. Kita lanjut saja konfigurasinya. Ini close dulu. Masuk IP DHCP server. Atau kalau misalkan kalian pengen cepat ya di sini, karena di sini IP itu ada VLAN 1 sama VLAN 2 disatukan. Misalkan kita buat IP dulu VLAN 1 VLAN 2, kemudian nanti DHCP poolnya VLAN 1 VLAN 2 boleh ya. Tapi di sini saya akan mengurutkan sesuai dengan soal saja ya, supaya nantinya tidak pusing. Oke, kita lanjut. Masuk DHCP server, kemudian di sini DHCP setup. Di sini nggak di add ya, tapi di DHCP setup. Nah, di DHCP setup ini kita pilih interface-nya, karena tadi yang pertama adalah VLAN 1, maka di sini kita pilih VLAN 1. Kemudian next. Di next lagi. Nah, di sini lihat di keep out-nya. Karena di DHCP pool-nya itu dari 192.168.40.10 ya sampai 192.168.40.50, maka kita samakan juga di address to give out-nya. Berarti di sini kita samakan dulu 192.168.40.10. Jadi kita ganti duanya dengan 10 sampai 192.168.40.50. Kita ganti lagi 254-nya menjadi 50. Nah, kemudian di next saja ini sampai selesai. Oke. Jadi untuk DHCP pool di VLAN 1 ini sudah ya. Kita lanjut lagi ke soal. Berarti VLAN 1 ini udah tandain. Kita lanjut ke VLAN 2. VLAN 2 sama, kita buat IP VLAN 2 sama DHCP pool. IP-nya 192.168.60.1/24. Dan untuk DHCP pool-nya ini sama ya, 6010 sampai 6050 belakangnya aja ya, kita ini ke depannya ini sama ya. Oke, lanjut saja. Berarti kita buat lagi IP address untuk yang VLAN 2. Add, masukkan IP-nya 192.168.60.1/24 ya. Nah, di sini kita masukkan interface-nya VLAN 2 guru, kemudian apply, oke. Kalau sudah, kita buat lagi yang DHCP pool-nya ya. Masuk ke IP, kemudian DHCP server. Nah, kemudian DHCP setup lagi. Nah, di sini di interface-nya sekarang kita rubah, bukan VLAN 1 tapi VLAN 2. Kemudian di next lagi sampai ke give out ya, sama di sini give out-nya kita rubah lagi 192.168.60.10 sampai ini ke belakang terus 192.168.60.50. Kemudian di next lagi sampai selesai. Oke ya, kita kembali ke soal. Berarti ini VLAN 2 sudah selesai, kita tandain lagi. Nah, sekarang kita maju ke WLAN ya. Kita maju ke WLAN. Di WLAN ini yang pertama dikonfigurasi adalah IP WLAN. Berarti kita buat IP address dengan IP-nya 192.168.20.1/24 ya. Konfigurasinya sama. Ini close dulu. Kita masuk IP, kemudian address, kemudian add lagi. Ini 2, maaf. Nah, kemudian add di sini. Nah, kita masukkan di sini IP-nya 192.168.20.1/24. Interface-nya karena kita konfigurasi di WLAN, maka kita gunakan interface WLAN 1. Kemudian apply, oke. Ya. Nah, kenapa di sini merah ya? Ini nggak apa-apa ya, karena ini belum terhubung dengan handphone ya.
atau laptop yang ada WiFi-nya ya, jadi biarkan saja. Lanjut lagi, kita lihat soalnya. Nah, yang kedua kita akan membuat SSID. SSID-nya namanya UKK nomor absen ya, UKK underscore nomor absen ya. Ini masuk ke menu wireless. Kita lanjut ke SSID. Konfigurasinya masuk ke sini ke wireless ya. Di sini ada wireless, klik wireless. Kita masuk interface, di sini ada interface. Nah, di sini ada kelihatan wirelessnya. Nah, cuman tampilannya ini belum belum enable. Ini masih disable. Kita enablekan dulu, kita klik di sini, baru kita enablekan pakai yang tanda centang ini ya. Klik saja. Nah, di sini udah enable WLAN-nya ya. Wirelessnya sudah enable ya. Sekarang kita buat SSID. Langkah pertama yaitu kita double klik ya. Jadi diklik 2 kali yang WLAN satunya. Kita klik aja 2 kali. Maaf. Nah, ini udah masuk ke interface WLAN 1. Pastikan di sini jangan di general ya, tapi di wireless. Kebanyakan di sini orang yang ini biasanya suka bingung ya, Pak di mana? Nah, tapi ini posisinya di wireless ya. Kemudian modenya kita rubah ini station menjadi AP bridge ya. Modenya rubah AP bridge ya. Kalau sudah, nah di sini di SSID-nya kita rubah. Tadi kan namanya adalah UKK nomor absen, pakai underscore ya. Nomor absen, misalkan nomor absennya 01 ya. Tapi supaya lebih bagus lagi, kita kasih nama lagi belakangnya ya. Kita kasih nama lagi, misalkan namanya tadi Algi ya. Jadi UKK 01 Algi. Ini untuk SSID-nya ya. Kalau sudah, kita apply, oke. Nah, SSID sudah, kita tandain dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita password. Masukkan password 12345678 ya. Kita masukkan password. Kalau password ini kita masih di wireless ya, di wireless ya, di WLAN ya. Nah, di sini di wireless. Nah, di sini ada security profile. Kita masuk ke security profile. Nah, kemudian di sini ada default ya. Ini ada defaultnya, kita double klik aja. Ya. Nah, hingga tampilannya seperti ini. Nah, untuk modenya kita rubah. Di sini Canon kita rubah jadi dynamic case. Ya, jadi dynamic case. Kemudian authentication tipsnya kita pilih satu aja, yang ini WPA-PSK ya. Nah, di sini ada untuk mengisikan passwordnya. Tadi passwordnya 1 sampai 8, kita masukkan aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, perhatikan untuk memunculkan password di sini ya. Karena biasanya password itu tandanya bintang ya. Jadi supaya kita kelihatan, maka di sini di setting ini. Nah, di sini hide passwordnya ini jangan tercentang. Kalau tercentang hide passwordnya, di sini passwordnya nggak muncul ya, nggak kelihatan. Tapi hanya kode segini aja ya. Tapi kalau misalkan di settingnya hide passwordnya dihilangkan, ini muncul. Ya, jadi itu untuk melihat passwordnya. Kalau sudah, tinggal apply oke saja. Nah, di sini juga sudah ada modnya dynamic case, authentication WPA-PSK, passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah. Lanjut lagi, soal berikutnya adalah DHCP pool. Nah, sekarang kita buat DHCP pool di WLAN-nya ya. Jadi sama untuk DHCP pool, berarti kita masuk ke DHCP server. Ya, konfigurasinya sama ya, masuk IP DHCP server. Sama di sini pilih DHCP setup. Nah, kemudian di sini di interface-nya kita pilih WLAN 1. Kemudian next. Nah, di sini give out-nya ini tetap sama ya. Kita rubah ya. 10. Nah, yang ini kita rubah yang terakhirnya 50 ya.
Kalau sudah, di next lagi. Oke. Dia CP push sudah ya. Selanjutnya soal berikutnya hotspot. Kita akan membuat hotspot. Alamat login hotspotnya portal smk.sch.id. Berarti kita akan membuat hotspot. Lanjut konfigurasi, ini close dulu. Jadi setiap sudah konfigurasi kalau bisa di close supaya di sininya nggak numpuk ya. Untuk membuat hotspot, konfigurasinya masuk IP hotspot. Nah, kemudian di sini sama kayak DHCP server, tidak di add ya, tapi masuk hotspot setup. Hotspot setup. Nah, di sini hotspot itu karena menggunakan wireless ya, maka kita pilih interface-nya WLAN 1. Kalau sudah, next saja ini. Ya, ini next saja. Nah, di sini DNS servernya kita masukkan IP DNS-nya, yaitu 192.168.1.1. Kemudian next lagi. Nah, di DNS name-nya kita sesuaikan dengan yang di soal, yaitu portal smk.sch.id ya. Jadi DNS name-nya portal smk.sch.id. Kalau sudah, next saja. Kemudian di sini ada usernya admin. Kita buat password lagi untuk user admin ya. Kita isikan saja passwordnya 1234 ya, nggak apa-apa, ini buat adminnya. Kemudian di next. Oke. Hotspot sudah. Lanjut ke perintah selanjutnya adalah ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK XXX. XXX adalah nama sekolah Anda ya. Jadi tampilannya harus selamat datang di hotspot SMK ya. Oke, kita lanjut saja ke konfigurasinya. Nah, untuk buat tampilan itu adanya di HTML ya. Jadi tampilan itu adanya di HTML. Nah, sebelum kita merubah tampilan ya, kita akan mereset dulu HTML-nya. Kenapa kita reset? Takutnya si HTML-nya sudah dirubah, atau karena kita menggunakan mikrotik yang sudah dipakai ya banyak orang gitu ya. Jadi kita HTML-nya kita ubah dulu ke setelan awalnya ya, atau setelan pabriknya. Ini nanti kita rubah supaya lebih memudahkan ya. Caranya kita klik dulu di sini hotspotnya. Nah, di sini ada reset HTML, kita reset dulu HTML. Reset. Yes. Ya. Kalau sudah di reset baru kita akan rubah tampilan HTML-nya. Cara merubahnya sama, kita masuk dulu ke file. Cara merubahnya kita masuk ke menu file. Ya. Nah, di sini kita cari yang hotspot login HTML. Ya. Hotspot login HTML. Kita cari hotspot login HTML. Nah, ini hotspot yang login HTML. Nah, ini hotspot login HTML. Nah, kita cari ini ya. Nah, kita tarik atau kita kopikan ke desktop saja ya, biar gampang ya. Caranya kita tarik dari sini ya, kita klik, ditarik ya, ditarik dari sini, jangan dilepaskan. Tarik, simpan ke desktop. Nah, sampai mentok sini, keluar desktop, kita simpan di sini. Nah, kalau ada tampilan ini kita replace aja ya, replace the file in the destination. Set. Kalau sudah, berarti loginnya sudah ada di sini. Nah, ini ada loginnya, ada di desktop. Baru kita rubah ya. Cara merubahnya kita buka saja ini. Nah, ini tampilan HTML-nya kita besarkan. Sekarang kita cari yang please log on, karena tulisannya itu secara default ya, atau setelan pabriknya adalah please log on ya. Nah, kita cari please log on. Kalau kita cari seperti itu kan susah ya. Jadi kita gunakan alat bantu dengan mengetikkan Ctrl F. Menu pencarian. Nah, di sini udah ada please ya. Kita masukkan saja please. Ini udah ada.
Mungkin ini sudah dipakai praktek ya. Jadi kita masukkan aja please untuk mencari kata please ya. Kita masukkan please di sini, kemudian kita find next. Nah, di sini kita muncul please. Nah, nanti ini yang akan kita rubah. Ini cancel aja. Nah, kita akan rubah dari please sampai service. Jadi sampai sini, blok dulu ya. Nah, kita rubah menjadi selamat datang. Nah, di sini kita hapus saja. Kita rubah jadi selamat datang di hotspot SMK. Karena kita di SMK Al-Mijab, maka namanya SMK Al-Mijab. Segini aja cukup. Selamat datang di hotspot SMK Al-Mijab. Kalau sudah, kita save, close, di save. Nah, kalau sudah di save, kita kembalikan lagi yang login ini masuk ke file tadi yang ada di Winbox. Caranya kalau ada tampilan seperti ini, kita klik di sini, jangan dilepas, kita tarik ke Winbox, kita pilih yang ini. Nah, kita masukkan lagi ke sini. Ya. Ini sudah selesai. Kalau sudah oke. Nanti bisa dicek ya, kalau misalkan tampilannya belum berubah, berarti caranya seperti itu. Tinggal kalian ulangi-ulangi aja. Ya. Berarti dari sini passwordnya sampai sini sudah selesai, kita tandain. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat user. Buatlah 5 user dengan ketentuan sebagai berikut. Ada username, ada password, ada kecepatan ya. Karena kita di sini ada kecepatannya, maka langkah pertama kita akan buat dulu profil kecepatannya. Kalau sudah buat profil kecepatannya, kita buat username dan passwordnya. Ya, di sini buat 5. Nah, ya. Karena di sini ada 3 ya, berarti nanti kalian sisanya buat sendiri. Tapi saya akan mencontohkannya di sini 1 saja ya. Jadi jangan banyak-banyak karena ini adalah pembahasan. Jadi saya akan contohkan 1 saja. Dan untuk seterusnya itu akan tetap sama ya. Nanti sama. Jadi sini saya akan contohkan 1 saja. Oke, lanjut, kita buat dulu kecepatannya, masuk IP hotspot. Nah, di sini ada user profil. Kita akan buat profil untuk kecepatannya atau limitnya ya. Kita add. Nah, di sini nama, sebetulnya namanya bebas ya. Ini mau apa saja, yang penting nanti di rate limitnya di sini harus sesuai dengan soal ya. Supaya nggak pusing, kita samakan saja. Karena namanya kepala sekolah, kita pakai di sini kepala sekolah. Kemudian di rate limitnya di sini, karena kepala sekolah itu 512K, maka di sini kita masukkan 512K. Kalau sudah apply, oke. Nah, ini sudah kita buat ya. Namanya kepala sekolah, rate limitnya 512K. Ya. Untuk share user di sini, share usernya ya. Di sini biarkan saja 1 fungsi share user di sini untuk menambah user. Nanti ketika kita masuk hotspot ke akun kepala sekolah, ini usernya kalau di sini 1 berarti hanya untuk 1 perangkat. Kalau pengen banyak berarti kalian tinggal tambahkan saja atau tinggal rubah. Cara rubahnya tinggal double klik aja, baru nih share usernya nanti ganti. Nah, tadi kan di sini kita akan membuatnya kan 3, kalau di soal kan 5. Di soal ada contohnya 3, tapi saya ini akan contohkan 1 aja ya. Nah, untuk yang selanjutnya ikutin aja caranya seperti tadi. Kalau sudah buat kecepatannya, baru kita sekarang buat usernya. Kita masuk ke user ke sini ya. Kemudian di add lagi. Nah, di sini di namanya kita masukkan namanya sesuai dengan soal, kepala sekolah. Kemudian passwordnya 123
Nah, kemudian untuk kecepatannya di sini ada profil ya. Nah, kita rubah saja. Karena profilnya tadi sudah kita buat, pasti di sini ada profil kepala sekolah nih. Jadi profilnya masukkan yang kepala sekolah yang 512K. Apply, oke. Ya. Nah, jadi itu sudah sampai kita konfigurasi di router ya. Jadi di router berarti sudah sampai sini. Tandain. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN di switch atau di router yang kedua ya. Berarti di sini kita sudah selesai yang ini. Tinggal kita masuk ke sini ya. Jadi ini boleh dilepas yang ininya, yang Ether 3 ini yang nyambung ke PC ya. Kalau misalkan PC-nya ada satu, dari sini sudah tinggal masuk ke sini aja ya. Tinggal masukkan ke sini. Nah, perhatikan untuk konfigurasi ya di switch, karena di sini Ether 2 itu masuk ke PC VLAN 2 VLAN 1 ya. Nih di sini yang untuk yang ini konfigurasi VLAN ya. Port 1 terhubung ke WiFi router board dan difungsikan sebagai port terang. Port 2 dan 3 terhubung ke VLAN 1, port 4 terhubung ke VLAN 2. Jadi untuk konfigurasinya kita sambungkan aja dulu PC itu ke Ether 3 ya, karena nanti port 2 akan dibuat VLAN dan port 4 VLAN 2, port 2 VLAN 1. Jadi kita sambungkannya ke 3 dulu ya. Jangan kedua dulu ya. Jadi ke 3 dulu ya. Untuk konfigurasinya kita hubungkan ke 3. Ya, jadi kita lanjut. Berarti di sini yang PC ini, yang Ether 3 ini kita cabut, kita pasangkan ke switch melalui Ether 3. Oke, kita pasang dulu sebentar. Nah, untuk selanjutnya kita sekarang akan masuk ke konfigurasi yang kedua, yaitu yang switch ya. Jadi kita gunakan PC ya, yang terhubung dengan Ether 3. Jadi PC-nya disambungkan ke Ether 3 ke sini, ke Ether 3 ke switch-nya. Sehingga tampilannya jadi seperti ini ya. Jadi di switch ini ya, ini Ether 3 ini masuk ke PC ya. Jadi Ether 3 di sini ke PC. Kalau yang di router ini akan hilang ya. Nah, tinggal dicabut aja ya. Karena di router ini sudah kita konfigurasi, tinggal kita konfigurasi di switch. Ya, topologinya seperti ini. Kita lanjut saja, lihat soalnya ya. Konfigurasi VLAN pada router board ya. Port 1 terhubung dengan port terang, 2, 3 terhubung VLAN 1, port 4 terhubung VLAN 2. Gunakan mode VLAN secure dan logika always trip ya. Kita lanjut saja. Langkah awal sama ya. Untuk konfigurasi kita konekkan dulu. Nah, ini langkah awalnya kita sama, kita reset dulu. Takutnya ada konfigurasi yang sudah ada. Kita reset dulu sistem, reset konfigurasi ya. Tadi pilihnya yang no depower sama do not backup, kemudian reset yes. Kita tunggu sampai reboot ya.
Oke, kalau sudah kita langsung saja connect kembali ya. Nah, supaya membedakan antara router sama switch, maka kita kasih dulu identitas ya untuk yang switchnya. Caranya sama, masuk sistem identity. Nah, di sini kita masukkan switch underscore pakai nama, takut tertukar. Algi, switch Algi, apply oke. Sini rubah jadi switch Algi namanya. Nah, untuk yang pilan ya, konfigurasinya yang pertama adalah kita konfigurasi dulu bridge-nya ya. Kita konfigurasi dulu bridge-nya. Masuk ke bridge. Nah, kemudian kita add. Nah, untuk namanya biarkan saja bridge 1 aja namanya, nggak usah dirubah ya. Namanya yaudah biarin bridge 1 saja. Kalau ini langsung tinggal apply oke. Bridge 1. Nah, kemudian masuk ke menu port. Di sini ada portnya. Kemudian add. Silakan masukkan interface-nya dari Ether 1 sampai Ether 4 ya. Ini Ether 1, apply oke. Kemudian masukkan lagi, add lagi. Ether 2 sampai Ether 4. Ether 3. Lagi ya, ini akan close dulu, tidak akan connect lagi. Kalau nge-close tinggal di connect kembali ya. Kemudian kita add lagi yang Ether 4 nya. Oke. 1 2 3 4 berarti sudah semua masuk ya. Bridge-nya close saja. Selanjutnya kita masuk ke menu switch ya. Ini menu switch, masuk ke menu switch. Nah, kemudian di sini ada di switch, kalian pilih pilan, kemudian di add. Nah, di sini silakan masukkan pilan ID. Yang pertama pilan ID-nya 10 ya. Pilan ID 10 yaitu pilan siswa. Nah, untuk di port ya, kalian lihat soalnya yang pilan 1 itu kan port 2 dan 3 ya. Nah, yang 3-nya ini jangan dulu dikonfigurasi ya, kita konfigurasi yang 2 aja. Karena yang ketiga itu digunakan untuk konfigurasi switch ya. Jadi nanti takutnya apabila ada error ini akan susah lagi masuk ke switchnya ya. Jadi yang 3 ini jangan dulu dikonfigurasi. Nah, kebetulan karena port 1 terhubung ke WiFi router dan fungsinya sebagai terang, maka port 1 ini dikonfigurasi di pilan 1 dan pilan 2. Jadi pilan 1 ada, port 1-nya di pilan 2 juga ada port 1-nya. Jadi port 1 dibawa ke pilan 1 dan pilan 2 karena sebagai terang ya. Kita lanjut konfigurasinya. Jadi di sini di Ethernya ya, di portnya pilih Ether 1, kemudian Ether 2. Jadi tinggal tambah ke bawah, pilih panah yang ini yang ke bawah ya. Di sini tinggal tambahkan Ether 2. Jadi di pilan 1, pilan 10 itu portnya itu ada Ether 1 sama Ether 2. Karena di soal ada Ether 3, maka Ether 3 jangan dulu dikonfigurasi ya. Takutnya nanti ada error, jadi kita akan mudah memperbaikinya ya. Ada kesalahan nanti bisa memperbaikinya. Kalau sudah apply oke. Kemudian di add lagi, masukkan pilan ID yang 20 ya. Di portnya di sini pilan 1 Ether 1 ya. Kemudian sama Ether 4. Di Ether 1 karena bersifat trunking, jadi dia ikut ke pilan 1 dan pilan 2. Kalau sudah apply oke. Kalau sudah di pilan kita masuk port ya. Yang diedit berarti Ether 1, Ether 2 dan Ether 4. Ether 1 sebagai terang kita edit dulu, kita double klik. Pilan mode-nya kan di sini di soal disebutkan pilan mode-nya skur dan logikanya always strip ya. Always strip. Ya. Berarti di sini pilan mode-nya pakai skur. Karena pilan Ether 1 itu bersifat trunking, maka di headernya di sini ya. Di di logikanya ya. Jadi di logikanya di sini kita masukkan yang add if missing, jangan always strip ya. Jadi add if missing ya.
karena dia bersifat trunking. Kemudian default pilihan ID-nya ini nggak usah diisi, tinggal apply oke. Lanjutkan ke Ether 2. Ether 2 ya, pilihan mode-nya sama, Secure. Pilihan logikanya ini, nah ini baru pilihan logikanya adalah always strip ya. Kemudian pilihan ID-nya dimasukkan karena Ether 2 atau port 2 itu adalah pilihan siswa atau pilihan 10 ya. Jadi tinggal masukkan pilihan ID-nya 10. Apply oke. Kemudian yang keempat di sini ada 4 ya, sama kita edit juga. Pilihan mode-nya Secure. Nah, di sini logikanya always strip, kemudian pilihan ID-nya adalah 20. Kalau yang tadi 10, ini yang 20. Apply oke. Ya. Kita lihat di soal, berarti yang konfigurasi ini sudah selesai. Ya. Nah, sampai sini sebetulnya konfigurasinya sudah selesai, tinggal nanti kalian dilanjutkan ke tahap pengujiannya ya, nanti oleh pengujinya. Tapi untuk konfigurasi sampai sini sudah selesai ya. Tinggal kalian nanti untuk pengujian ini lanjutkan saja lanjutkan saja ke proses selanjutnya. Routing stasiun menghubungkan jaringan kabel dan jaringan wireless internet sudah, pasang perangkat sesuai dengan desain teknologi sudah, lakukan pemasangan router sudah, lakukan persiapan dan pemasangan kabel jaringan sudah, lakukan pengujian. Nah, baru kalau sudah selesai, baru tinggal kita masuk ke tahap pengujian. Mungkin penjelasan dari saya sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.